Saya Iyun. Saya Gama. Selamat datang di Akun Bercerita Podcast. Di episode 3 bagian 2 ini, kita masih lanjut mengupas profesi internal auditor. Sedikit reminder, di episode bagian 1 kemarin kita udah ngomongin tentang detail pekerjaan internal auditor, tentang sertifikasi profesi, jenjang karir, dan beberapa topik penting lainnya. Di episode kali ini, kita akan fokus ngomongin tentang skill yang diperlukan untuk jadi internal auditor, tentang kepemimpinan, politik kantor, serta beberapa yang lain. Narasumber kita masih sama, yaitu Rahmat Aldion, manajer internal audit di Ayam Delight Indonesia. Sekarang nih, kalau tadi kita ngomongin kamu jadi bos, sekarang aku pengen ngomongin kalau aku masuk nih jadi anak baru, jadi internal auditor baru gitu. Menurutmu tuh skill apa sih yang perlu dimiliki anak-anak baru ini supaya tetap survive, kecuali yes man-nya itu ya. Yes man iya, tapi kan aku perlu begitu yes itu kan aku perlu nyiapin yang lain lah. Nah itu minimal tuh kalau aku mesti ngerti apa sih gitu. Mengerti bisnis tempat kamu bekerja sekarang. Jadi pahami flow bisnisnya. Pahami flow bisnisnya. Itu pentingnya di situ kalau internal auditor. Gimana caranya? Maksudnya tuh memahami internal bisnis perusahaan tuh apa yang bisa aku lakukan? Aku bisa mencari tahu dari mana SOP. nih? Yang pertama SOP, tapi kalau SOP kan lebih ke mecah-mecah ya SOP ya, operasional dan terpecah-pecah. Biasanya kalau di perusahaan yang udah bagus ya sistemnya ya, itu udah ada namanya business process flow. Jadi ada order to cash, procure to pay misalnya. Itu Itu dokumen internal tuh berarti kayak gitu. Dokumen internal, betul. Belajar dari situ. Itu biasanya di divisi mana tuh kalau di company? Di company beda-beda sih, ada yang di bagian QA biasanya QA karena terkait ISO kan. ISO biasanya kan ada ISO gitu. Dia pegang QA biasanya. Cuma kalau internal auditor kan bisa ngakses semua dokumen. Dikasih semua ya. Itu juga ya keunggulannya jadi internal auditor ya, kita tahu banyak. Betul. Gitu ya, maksudnya yang mungkin orang lain nggak tahu, kita akhirnya tahu banyak karena kita punya banyak akses data itu ya. Bisa lihat gaji orang nggak? Nah itu biasanya nggak. Iya. Disamarkan. Cuma kalau pas audit payroll dikasih. Iya. Pas audit payroll dikasih. Ya, ini salah satu cerita, ada cerita dikit tuh. Pas baru masuk baru lulus kan masuk kerja nih. Yang paling menarik buatku adalah belajar waktu itu Oracle. ERP. Nah itu ya bukan ERP sih, kayak SAP sih, SAP. Ya ERP, ERP ya, ERP ya istilahnya ya. Iya. Terus? Nah itu sebagai lulusan akuntansi ya, itu tertantang banget tuh ngeliatin jurnal-jurnal segala macam, kemudian cost manajemennya, kemudian itu tadi bisnis proses flow-nya yang ada di sistem itu gitu. Nah ini yang menariknya adalah waktu itu aku masuk kan junior banget, umur masih piye lah. Sedangkan seniornya itu bisa 35 ke atas. Generation gap-nya tinggi banget waktu itu di mining gitu. Terus? Nah itu orang-orang itu yang senior itu hampir nggak pernah ngulik tuh. Hampir nggak pernah ngulik namanya Oracle itu tadi, SAP itu. Berarti sistem itu. Berarti masih baru. Jadi ketika sistemnya itu udah lama. Udah lama, cuma mereka nggak tertantang atau nggak punya keinginan untuk ngulik di situ. Udah biasa gitu kali ya? Bukan udah biasa sih, lebih ke nggak asing buat mereka ya kali ya. Iya. Dan satu lagi pentingnya auditor adalah curiosity. Curiosity itu penting buat internal auditor. Kepo gitu kali ya? Kepo, betul. Kepo dalam arti yang positif, skeptis gitu. Betul. Tunggu tadi yang Oracle tadi maksudnya gimana? Itu tadi, curiosity itu. Nah, jadi dari situ ngulik. Jadi namanya
sistem akuntansi kan ada modul-modulnya, modul fixed asset, modul GL, modul piutang segala macam. Nah itu kita bisa belajar istilahnya apa? Gatok-gatok kayak apa istilahnya ya? Menghubung-hubungkan gitu loh. Kalau di Biasanya ada dokumentasinya kan? betul. Di aset modulnya bilang begini, nanti di GL-nya seperti apa. Terus cocokin Nah, ke itu kita iya. bisa nyocok-nyocok gitu, ternyata itu banyak hal yang bisa kita pelajari di situ yang Iya. bahkan senior auditor juga belum tentu bisa masuk ke situ, belum tentu kepikiran ke situ gitu. Iya. Contohnya waktu itu baru masuk, aku dapat tugas memeriksa fixed asset waktu itu, fixed asset. Atau malah sorry bukan fixed asset, piutang usaha dulu, receivables. Jadi diminta untuk analisa aging. Itu senior itu pada saat itu kesulitan tuh untuk cari data aging. Manual ya. Minta dari accounting, tahu sendiri accounting kalau dimintain data kadang-kadang juga lelet juga, apalagi yang minta internal auditor gitu. Nah begitu kita akses ke situ ternyata ada semua di situ. Iya. Itu dari model curiosity-mu tadi itu ya, ngotak-ngatik sendiri yang kok bisa gini gitu, akhirnya bisa malah menemukan banyak wawasan baru yang orang lain mungkin malah nggak ngeh gitu, nggak sadar. Nggak kepikiran Dua tadi yang udah kamu sebut. Pertama kita harus paham proses bisnis, terus terus yang kedua curiosity. Ada lagi nggak? Jangan sungkan bertanya, yang terakhir sih. Tapi itu kalau di tempat kamu kerja itu emang udah budayanya orang nanya biasa aja gitu ya, atau ada apa tuh senioritas gitu nggak sih? Iya. Kebetulan di tempat kerja yang sekarang sebelumnya juga aman sih, nggak ada yang jadi gampang mau nanya senioritas apa aja gitu sih, enggak sih, jadi nggak menghadapi kendala, gampang lah. Cuman ini kan di perusahaan yang terakhir ini yang kamu sekarang ini kan punya Jepang ya kayaknya ya, beda lagi kan ya. Masalah bahasa gimana? Kita harus maksudnya dulu bahan pun niaga gitu, terus sekarang pindah lagi di company yang lain gitu, dengan kata orang perusahaan Jepang itu kan culture-nya beda, terus mereka juga agak apa namanya, sense of maksudnya mereka lebih pride-nya atas budaya mereka kan juga tinggi gitu. Nah itu kita gimana nih menyikapinya? Nah ini aku kaget juga dengan yang di Ion Delight ini ya, Jepang tapi nggak berasa Jepangnya. Karena dia invest di sini, somehow dia justru mengakulturasi dengan budaya kita gitu. Jadi nggak semuanya serba Jepang tuh enggak. Cuma beberapa yang krusial tuh bang dia nggak bisa mentolerir ya. Contohnya compliance. Itu dia benar-benar kalau peraturan bilang A ya harus jalanin A gitu. Nggak bisa nego-nego. Itu budaya Jepangnya di situ. Dia Indonesia doang atau ada cabang lain di negara lain? Banyak negara ada, di ASEAN ada, di Malaysia ada, Singapura, banyak di negara-negara. Ada keuntungan juga kalau perusahaan multinasional ya, kita bisa ketemu tuh sama auditor dari negara-negara lain. Jadi kalau aku sendiri nih tiap bulan ketemu nih sama auditornya Ion Group secara keseluruhan tuh dari Malaysia, dari Thailand, dari Vietnam. Tiap tahun ada forum, jadi diskusi Virtual. Ada Kayak segmennya gitu nggak sih? kayaknya belum ada. Oh ya, satu lagi Jam, kita kan kerja di perusahaan multinasional ya. Pengalaman di mining, di bank, di sini sekarang di facilities management, itu ternyata orang-orang sana itu, orang luar sana itu nggak lebih bagus dari kita kok. Iya. Mereka juga nggak paham amat, lebih paham kita nih gitu. Iya, kita inferior duluan gitu ya. Jangan rasa inferior duluan, betul. Banbu punya siapa dulu? Thailand. Oh, Thailand ya. Ekspatnya juga ekspat Thailand. Tapi ada juga ekspat kalau bukan auditor yang kita audit ya, ada banyak orang Australia, banyak juga. Oh, itu lebih ini lagi dong. Kelihatan lagi sindrom inferiornya lebih ini lagi dong. Betul. Pas awal masuk juga kadang-kadang juga ngerasa, wah, ketemu orang Australia nih, ketemu orang Thailand nih, gimana nih. Tapi berjalannya waktu, ya kita bisa menilai sendirilah dengan kita ngobrol dengan mereka, kemudian kan kita minta hasil kerja mereka seperti apa. Apalagi di perusahaan Jepang sekarang nih, kan kita punya standar profesi ya, mereka tuh belum mengarah ke sana malahan. Oh iya? Internal auditnya. Karena aku kan dapat kebijakan internal auditingnya.
wah itu beda banget sama dengan sama standar, beda banget lah istilahnya gitu. Tapi ini nggak, mungkin di sana secara default proses bisnis, maksudnya di lapangan tuh udah lebih rapi mungkin ya nggak sih? Betul, dan integritinya jauh lebih bagus. Terus apa reportnya dan keseharian pakai apa? Bahasa Indonesia tetap atau apa? Ada interpreter, ada dia kayak asisten. Saya kan reportnya ke CEO ya. Jadi ada asisten interpreternya. Jadi kalau ketemu sama CEO ya ada interpreternya. Ngomongnya bahasa Indonesia jadinya. Oh gitu. Jadi malah ini kesehariannya report juga bahasa Indonesia semua, nggak Inggris ya? Loh, kalau tertulis English. Oh, tertulisnya Inggris tapi daily-nya malah bahasa Indonesia boleh. Tapi kalau meeting gitu bahasa Indonesia. Di dua perusahaan yang lalu juga in English, semuanya in English ya? Kalau di bank karena banyak kalau di bank ada Indonesia, ada Inggrisnya. Kalau untuk terkait dengan OJK segala macam kan bahasa Indonesia ya. Tapi kalau udah level grup ke induk di Malaysia ya bahasa Inggris. Terus ngomongin bahasa Inggris nih, maksudnya emang maksudnya kan kita tahu di banyak perusahaan emang yang dibutuhkan itu bahasa Inggris gitu kan. Cuman kalau seandainya bahasa Inggrisku pas-pasan, aku masih bisa punya kans nggak sih buat survive di industri kalian gitu? Ya bisa lah. Kan kita ketemunya juga orang Indonesia juga. Nulis salah itu nggak apa-apa ya? Nulis grammarnya salah atau apanya salah gitu masih dimaafkan gitu? Apa gimana biasanya? Udah banyak toolnya Yun buat meriksa kayak gitu. Oh gitu. Google Translate udah bagus Yun. Udah nggak masalah sih itu. Oke, jadi maksudnya aku pingin memastikan nih bahwa ya emang karena kita kan bahasa ibunya bahasa Indonesia ya, dan mungkin nggak semua orang itu fluent in English gitu kan. Tapi kalau kita misalnya nggak oke banget bahasa Inggrisnya, tetap bisa ya, maksudnya tetap bisa survive di perusahaan-perusahaan multinasional gitu. Walaupun ya sebaiknya emang kita jago bahasa Inggris gitu. Terus tadi terkait dengan kamu bilang jangan malu nanya gitu kan. Kalau selama pengalamanmu jadi atasan nih, nggak terganggu ya dengan banyaknya pertanyaan dari teman-teman ini harus ngapa gitu melihatnya. Kadang-kadang kalau kita mau nanya terus gitu, nanya terus ntar aku nggak enak gitu, dikirain aku bego banget nih apa-apa ditanyain nggak mau nyari gitu. Menurutmu gimana nih? Sebaiknya apa yang dilakukan sama anak baru nih? Kalau aku pribadi ya, kalau jadi atasan senang ditanya malah. Yang pertama kan membangun komunikasi satu. Yang kedua nunjukin kalau anak ini pengen tahu. Pengen tahu, tapi kalau dia nggak baca dulu kan juga nyebelin. Kalau dari ya kan? Pendapatku ya. Maksudnya kamu nanya, tapi harusnya kamu punya bahan dulu kan ya? Gitu amat sih Yun. Seriusan gitu, orang nanya itu kadang-kadang males baca, padahal kan kita jadi auditor kan harus baca dulu aturannya nggak mudeng baru nanya. Ini dia belum baca udah nanya mulu, itu kan nyebelin kan ya? Kok galak banget sih Yun? Ada triknya Yun. Tergantung pertanyaannya. Kalau pertanyaannya terkait itu tadi terkait peraturan ya, ya kita nggak jelasin secara detail. Kamu baca dulu deh peraturannya ini. Dulu kan saya di audit metodologi ya. Itu auditor juga banyak nanya mengenai prosedur audit segala macam. Mereka nanya ini mesti ngapain habis ini. Ya kita ngarahinnya kamu baca dulu deh halaman ini gitu. Nanti kalau nggak ada yang jelas baru get back to me gitu. Get back to me. Itu pentingnya nanya di situ. Jadi kita ngajarin salah ya? Iya, itu kalau kamu jadi bosnya gitu. Tapi maksudku, honestly aku suka sebel nih kalau ada anak baru nanya, tapi kamu belum baca gitu. Aku suka sebel gitu. Tapi ya itu tadi, emang kita harus punya modal dulu kan. Minimal kita sebagai anak baru, menurutku sangat penting bagi kita untuk minimal punya modal ya. Modal kita pernah baca, kita tahu dikit-dikit kulit-kulitnya gitu. Kalau nggak ada baru nanya, jangan apa-apa terus ditanyain, apa-apa harus ditanyain gitu. Tahu nggak, dengan banyak nanya, kalian justru bisa terlihat lebih cerdas, bahkan bisa lebih sukses di dunia kerja. Tapi ada syaratnya, kalian perlu punya skill bertanya yang bagus. Ada satu episode podcast milik Harvard Business Review yang mengupas hal ini. Judul episodenya Ask Better Questions. Kalian bisa cek linknya di website akunbercerita.com.
Jangan lupa follow Instagram dan Spotify kami di akun Bercerita Podcast. Ian, itu kamu jadi manajer dulu berapa tahun di Niaga? 5 tahun. 5 tahun jadi manajer. 15, ya 5 tahun. Itu kamu kerasa banyak tekanan gitu nggak? Tekanan, enjoy aja sih kan? Enjoy aja. Tapi banyak, maksudnya dari divisi ini, divisi itu. Betul, ada sih kadang-kadang apa namanya, misalnya beda pendapat ya, sering lah seperti itu. Jadi kayak itu tadi politik ya, balik lagi ke politik ya. Jadi menggunakan kedekatan dengan bosnya bos gitu misalnya untuk mempressure ke kita gitu misalnya, itu ada juga. Coba so far sih selama kita punya standing point yang clear gitu, punya pijakan yang pas ya silahkan aja lu main politik, ya silahkan aja. Kita punya standing point yang jelas. Yang pertama, kita kan berpegang pada aturan yang ada ya. Selama kita emang berdasarkan aturan yang ada ya udah. Selama itu aturan itu bisa multi interpretasi, ya udah kita diskusi nih. Gitu. Terus itu kalau misalkan kalian diskusi nih sama apa tuh kepala divisi produksi Kak, human resource, kan nanti yang resolusiin siapa? Tetap kalian ada mediatornya nggak? Mediator ya, biasanya sih enggak sih. Dan balik lagi sih gak apa, tergantung budaya organisasinya ya. Kalau dulu waktu di Niaga itu di bank itu kita kan berhubungan dengan pihak-pihak terkait itu yang benar-benar nggak yang saling menjatuhkan gitu sih, enggak sih. Jadi so far sih baik-baik aja gitu, nggak ada yang konflik-konflik seperti itu sih, nggak ada. Sampai ada yang pernah ini nggak kayak terima ancaman kayak gitu nggak ya? Terus ini nggak untuk bisa lah sampai level manager gitu, kamu cukup kerja seperti biasa aja sebisa kamu, atau kayak kamu apa sih sering jalan sama atasan sama rekan-rekan kayak itu nggak? Alhamdulillah sih nggak perlu ya. Alhamdulillah sih nggak perlu. Tapi makin ke atas makin ada tekanan untuk itu nggak? Maksudnya kamu ngelihat sesama manajer di bagian lain seperti itu kayak gitu nggak? Ada. Jadi semakin ke atas tuh angin PDKT itu semakin kuat gitu. Jadi terutama sekarang kan ada zamannya WhatsApp group ya. Ketahuan tuh mana orang yang sering cari muka, mana yang enggak. Cari muka tuh kelihatan, kalau ada posting apa dia langsung balas dengan analisa segala macam bla 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 bla. Ngapain dibahas di sini gitu. Kelihatan kok. Jadi berarti ini ya, selama yang kamu pernah alami jadi lebih murni ke kinerja gitu ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Insya Allah. Itu dia tadi yes man itu. Yes man itu kan berarti nggak omongan doang kan. Dia yang ngomong tapi aku yang kerja gitu kali ya. Kalau ini hubungan antar personal atau antar apa, di beban tersendiri nggak? Maksudnya ya itulah, walaupun kamu internal auditor, tapi kan sesama pegawai gitu dengan posisi kamu sebagai internal auditor itu mempengaruhi nggak? In some extent yes. Dalam kadar tertentu iya. Contohnya gini, terutama waktu jadi auditor ya. Kalau di bank kan bukan auditor aktif ya. Kalau waktu di mining itu jadi auditor aktif, beberapa kali kan ada kasus fraud tuh. Begitu audit masuk, ada yang keluar. Nah itu dinyinyirin sama sesama karyawan lain gitu. Kalau kita lewat gitu, ada polisi. Gitu sih ada. Terus rasanya gimana? Kalau aku sih cuek ya. Ya udah, ini memang tugas kita gitu. Dia ngomong gitu juga nggak ngaruh ke gaji gua gitu. Ya udah, serah ngomong gitu, serah aja gitu. Gitu. Tapi teman-teman satu internal audit suka kayak curhat gitu nggak? Oh dia sama aku kayak gitu sih, ada yang terbebani dengan itu nggak? Enggak sih, nggak ada sih. Atau ini deh, kalau misalnya kamu coba jualin profesi internal audit gitu ke anak-anak gitu, kamu ngomong apa? Apa menariknya jadi internal audit gitu? Jadi internal audit itu kalau menurutku ya, kita dipersiapkan untuk jadi manajemen level perusahaan, kalau aku bilang. Karena apa? Kita yang pertama tadi ya, kita ngelihat semua bisnis proses. Kita paham bener nih perusahaan dari awal sampai akhirnya itu, ujung end to end-nya itu seperti apa, tahu. Yang kedua, kita ketemu dengan berbagai macam orang gitu. Kita bisa belajar gitu dari berbagai pengalaman orang itu.
Sebenarnya kalau hubungannya internal auditor sama external auditor itu gimana sih? Maksudnya ketika external auditor datang gitu, kan kamu juga udah ngerjain tuh ya. Nah itu yang dilakuin sama internal auditor itu direview lagi sama external auditor gitu bisa ya? Ngambil hasil kerjaannya internal auditor gimana? Oh bisa banget. Jadi external auditor biasanya minta laporannya internal audit biasanya. Mana ada laporan selama tahun berjalan, tahun kemarin gitu, ada laporan apa aja. Nanti dia minta beberapa tuh. Dia belajar dari situ untuk, karena ada assessment internal control-nya ya dia ya, review internal control ya, si KAP. Ya, salah satu sumber datanya dari internal audit juga gitu. Dan nggak menutup kemungkinan si internal audit juga diinterview sama KAP untuk sharing pekerjaan, sharing apa supaya nggak ada redundant pekerjaannya. Pernah ada ini nggak, misalkan kerjaannya internal audit dipakai nih, terus KAP juga ngaudit hal yang sama gitu, tapi kesimpulannya beda gitu, atau selisih gitu, pernah kayak gitu Pak? Biasanya enggak sih, harusnya enggak. Biasanya nggak ya, saling mendukung ya. Bahkan regulator juga itu kok, biasanya mendukung, kan OJK ya, di bank juga ada OJK. OJK juga minta tuh kalau dia meriksa banknya dia minta laporan-laporan audit. Bahkan ada ditulis ulang tuh di dalam laporannya OJK gitu. Ya nggak kopas banget sih, cuma dia di restrukturisasi lah. Tapi kalau kita baca, ini dari temuan audit. Iya, disebut sumbernya. Tunggu, tadi kamu udah cerita belum sih yang dari baku ke niaga, alasannya apa? Udah, dia bilang tadi. Udah, kamu bilang sudah cukup tahu tadi loh. Oh ya udah. Udah cukup tahu. 3 tahun. Oh, udah cukup. Sama ini sebenarnya sama karir juga sih. Jadi pada saat pekerjaan kan nambah terus tuh. Ada waktu itu saya dibebanin juga audit manajemen sistem. Audit manajemen sistem tuh kayak sistem informasi audit lah. Jadi semua data audit itu dari situ. Electronic working paper, termasuk automated follow up. Jadi semua temuan audit itu tuh di follow up atau di reminder ke audit itu secara otomatis. Itu ngerjain itu juga. Kemudian sempat juga ngerjain budget, kemudian ngerjain komite audit. Itu pekerjaan nambah terus nih. Tapi ya budget apa? Budget internal audit. Budget kerjaan maksudnya ya? Budget duit. Oh. Financial budget. Anggaran. Terus? Nah, itu banyak pekerjaan yang sifatnya non audit dibebankan ke aku tuh, banyak tuh. Ya namanya manusia ya, kok nggak ada timbal balik gitu, pekerjaan nambah cuma nggak ada kenaikan lah istilahnya gitu, nggak signifikan gitu. Udah nggak worth it ya berarti ya? Ya nggak worth it gitu, udah akhirnya pindah juga. Selain itu tadi. Udah paham lah bisnisnya seperti itu. Kamu pernah ngerasa ini nggak? Misalkan udah berapa tahun kerja entah di Banpo atau di Niaga gitu ya, kok jadi kayak kamu ragu-ragu gitu loh sama dirimu sendiri, kayak kok nggak coba yang lain gitu, maksudnya sampai ngeganggu. Tahu. Pernah kayak gitu nggak? Itu kalau nggak ngerti, kamu aja yang ngerti. Kalau aku siklus 3 tahunan tuh. 3 tahunan. Jadi kan di Banpo kan 3 tahun tuh. 3 tahun. Jenuh gitu kan ya? Akhirnya pindah. Ya jenuh ya. Jadi kayak berpikir orang soal karir gitu. 3 tahunan kalau aku di Niaga juga sempat 3 tahun pertama gitu juga. Tapi alhamdulillah kalau di Niaga sih ada rewardnya ya, dapat rewardnya gitu, apa yang kita kerjain. Masih bisa bikin bertahan ya. Kelihatan gitu. Jadi ada tahun ke-6 juga gitu di Niaga juga sama. Bahkan waktu itu saya di offering sama bank lain waktu itu di tahun ke-6. Sampai dia nanya, apa yang bikin kamu mau keluar gitu. Aku sampai bilang, loh aku nggak pengen keluar, aku bilang gitu. Sekarang apa yang bikin kamu mau narik aku gitu, narik saya gitu. Offeringnya mana gitu, saya sampai bilang gitu. Tapi akhirnya dia bilangnya, ya udah nanti saya offer, cuma kamu agreement nggak bakal menerima counter offer dari Niaga. Terus? Wah nggak bisa gitu. Akhirnya aku nggak mau. Nggak boleh tuh, integritas ya. Sama kamu masih di situ. Bukan integritas sih, tetap duit sih ujung-ujungnya. Lu ngasih berapa?
Tapi kan tadi kamu ada clue-nya tadi, nggak mau nerima syarat gitu loh, karena kamu masih terikat sama yang lain. Besok kalau kalian udah kerja, berhenti kerja atau resign adalah satu hal yang akan lazim dilakukan karena berbagai alasan. Baik itu ekonomi, idealisme, pengembangan diri, atau yang lain. Nah, ada satu artikel di jurnal Nature yang ngasih contoh gimana caranya resign secara baik-baik. Langsung dari beberapa pelakunya. Link ke artikel ini bisa kalian lihat di website akunbercerita.com. Jangan lupa follow Instagram dan Spotify kami di akun Bercerita Podcast. Ini aku mau nanya nih, kemarin tuh waktu kita ngomong external auditor sama Irul ya, dia cerita bahwa kecenderungan sekarang nih anak-anak baru yang masuk itu lemah di teori akuntansinya gitu. Jadi mulai ada perubahan gitu. Jadi kayak keblinger IT tapi teorinya jadi lemah gitu. Itu jadi isu juga nggak sih kalau di kalian gitu? Nggak terlalu sih ya. Soalnya kan nggak melulu akuntansi sih. Nggak melulu akuntansi soalnya. Yang tadi kamu ngomongin tentang cara berpikir sistemik itu berarti apa? Sama aja sama lulusan-lulusan dulu, kita ngomongin generasi ya. Kebetulan kalau yang aku hadapi ya itu anak-anaknya yang milenial banget sih enggak ya. Jadi Milenial. Yang Gen Z banget gitu enggak sih. Jadi yang masih bisa menghormati generasi yang sebelumnya lah gitu. Menghormati itu gimana maksudnya? Ya maksudnya masih mau dengerin lah. Masih mau dengerin. Masih sama gitu petnya ya, bahasanya masih sama, caranya masih sama gitu kan. Frekuensinya masih sama. Tapi maksudnya yang isu terkait yang kemarin kalau di accounting firm kayak Irul tadi itu kan akhirnya jadi mengganggu gitu kan. Emang teori akuntansi belajar apa sih? Belajar teori. Saya tahu lagi Baritban. Nah, kebetulan gini, kalau aku kan di Niaga kan jadi yang ngasih training pertama kali mengenai audit ke anak-anak baru. Nah, itu selalu aku kasih sisipan itu sih. Sejarah, kalau aku paling senang sejarah. Jadi biar tahu fondasinya. Jadi kenapa sih masuk audit gitu? Audit itu apa sih gitu. Jadi memang aku kasih dari awal gitu mengenai audit. Bahkan sejarah akuntansi juga aku jelasin tuh. Ini menurutmu ini enggak kayak berarti kalau di kuliah dulu jarang ada praktek itu nggak masalah ya di situ? Nggak masalah. Masuk kerja juga belajar lagi kok. Iya, cuman kan kalau kayak di KAP kan dia butuh cepat ya. Maksudnya belajar lagi tapi butuh cepat ya. Tapi kalau di internal audit berarti ritmenya nggak segila itu gitu ya. Betul. Ya sih, pada akhirnya juga seperti itu kalau kita ngomongin masalah teori sama praktek ya. Aku setuju sih bahwa yaitu kita paham definisi itu penting gitu. Paham ya kemarin ya kalau waktu sama Irul kan kayak gini misalnya invoice lah itu lebih penting tentang apa itu invoice, kita paham apa itu invoice daripada bentuknya invoice gitu kan ya. Karena di setiap industri itu beda. Nah, apalagi kalau aku di BPK gile aja. Dulu aku masuk BPK mana ada aku ngikutin ini. Apa namanya? Akuntansi sektor publik. Itu kacau banget loh. Otaknya diputar-putar banget loh. Yang kita biasa accrual waktu itu kan kita accrual ya. Waktu masuk cash basis ya. Waktu masuk cash basis itu sama sekali nggak masuk nalarku, sumpah itu susah banget. Mendingan anak baru yang nggak tahu apa-apa dijejelin baru itu lebih gampang gitu. Tapi begitu tahu akuntansi dikasih cash basis lagi atau aduh itu beneran pusing banget. Ya, tapi bagusnya sekarang udah accrual walaupun ada cash basisnya, tapi itu juga kacau banget. Masih harus cash basis ya. Kan cash basis nggak salah juga. Cash basis kan boleh juga. Iya, ya kalau sekarang kan malah laporannya sektor publik kan lengkap banget, udah ada accrual-nya, ada cash basisnya semuanya. Gila, laporannya 5, bikin 5, ya bikin neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan ekuitas, laporan arus kan banyak banget. Meriksanya aja liar, apalagi bikinnya. Kalau audit laporan satu aja. Kalau audit laporan satu. Ya paling dua. Laporan penugasan sama laporan ke komite. Ya udah, laporannya itu aja. Dion, itu berarti kamu di Niaga udah punya anak buah berapa dulu? Paling banyak itu 5. Paling banyak. Paling banyak 5.
kamu nggak bisa cerita dikit soal leadership nggak? Tantangan awal kamu mimpin orang di company itu apa? Terus yang kamu berharap, oh harusnya dulu waktu kuliah dapat nih, gitu. Ada nggak di situ? Tantangan pertama ya, waktu di bank itu, aku harus mimpin orang yang dulu atasanku. Orang yang dulu atasanmu. Jadi kamu naik lompatin dia? Atau gimana? Menggantikan, Oh, ditukar. dia diturunin? Kebayang nggak? Oh gitu. Itu karena Kebayang nggak demotivasinya orang itu? Jadi ya qadarullah sih sebenarnya, bapak ini orangnya baik banget. Bapak ini orangnya baik banget. Aku bilang sih, selama aku jadi bawahan dia suportif banget gitu, baik. Cuma qadarullah dia itu sakit-sakitan, istrinya juga sakit-sakitan. Oh, makanya gitu. Jadi seakan-akan nggak perform gitu. Nah itu juga sebenarnya aku naik juga rezeki juga sebenarnya rezeki juga. Jadi selama beliau nggak ada, ya kan next hire-nya kan deal-nya sama aku terus nih. Jadi dianggap mampu, jadi makanya di tukar. Switch posisinya di situ, ditukar. Udah pada saat itu juga itu udah CIA belum ya? Oh belum, waktu itu belum CIA. Waktu itu belum CIA, belum dapat. Nah itu dalam sehari-hari banyak juga yang mempertanyakan juga, banyak juga yang mempertanyakan tuh meragukan maksudnya. Meragukan. Karena dianggap kan aku kan masuknya bukan di internal audit aktifnya, bukan yang kerja di lapangan ya, cuma yang di supportnya, tapi langsung diangkat ke jadi atasan gitu. Nah itu banyak yang meragukan lah, tapi begitu dapat CIA ini ya alhamdulillah langsung orang tuh pandangannya berubah gitu. Oh ternyata memang ini mampu gitu. Emang susah sih ya, nggak banyak tapi maksudnya emang akhirnya si kompetensi itu dibuktikan dengan sertifikasi itu ya. Makanya kita perlu banget ketika kita sudah memilih suatu profesi tertentu ya, emang itu sertifikasi itu penting banget apapun itu. Kamu nggak pingin coba yang lain gitu selain CIA gitu? Kayak kamu bilang banyak sertifikasi yang lain gitu. Yang kayaknya nih kalau kita di internal audit perlu apa lagi? Di internal audit perlu bisa jadi CISA itu perlu. Sistem ya. Certified Information System Audit itu perlu. Tunggu Ion, kalau balik ke tadi ya, itu kamu pernah nggak nemu? Jadi kan kamu berarti anak buahmu 5 ya tadi ya. Kamu pernah nggak dilawan sama mereka? Jadi kamu ngasih order mereka nggak nurut gitu, pernah nggak kayak gitu? Nah alhamdulillah sih enggak ya. Enggak. Karena yang enggak, alhamdulillah enggak. Terus ini kalau biasanya kalau di company gitu disiapin nggak sih? Maksudnya untuk staff-staff yang kira-kira akan jadi manajer atau atasnya itu ada training khususnya lagi gitu nggak sih? Ada. Apa tuh? Kalau di swasta ada. Apa tuh biasanya? Jadi kalau setiap penilaian kinerja itu, pengalaman jadi manajer ya, kita harus menilai anak buah kita. Mana yang jadi future leader, mana yang memang bisa dikembangkan, masih bisa dikembangkan, mana yang standar-standar aja, mana yang biasa-biasa aja. Oke. Ya, kita dituntut untuk bisa menilai itu. Jadi kalau udah masuk ke level future leader nih, bisa di training ke. Oke, ada ya berarti ya. Contohnya kalau aku dulu dapat middle management training. Jadi dikirim tuh ke Malaysia waktu itu. Oh gitu. 5 hari plus 3 hari. Itu benar-benar training leadership. Berarti pure soft skill trainingnya gitu. Soft skills. Terus kamu ngerasa ada ini nggak? Ada kayak beban tersendiri nih untuk bisa membina, kan 5 orang tadi mungkin patahnya beda-beda ya. Kamu ini nggak kayak treatment per orang-orang itu kata mungkin ke si ini seperti itu kayak gitu nggak? Atau kamu terserah deh pokoknya. Nah kebetulan kalau aku sendiri kan awalnya selevel nih sama aku ya. Jadi udah jadi kayak temen gitu. Kemudian ada rekrut baru pun juga akhirnya ngeblend juga gitu sama kita gitu. Jadi kalau aku sih kalau sebisa mungkin tuh open communication. Jadi aku ngomong sama mereka enak, mereka ngomong sama aku juga enak gitu. Tapi itu balik lagi memang dari company-nya culture-nya memang seperti itu gitu ya. Itu leadership style sih, Gam. Leadership style itu sih. Oh gitu.
berarti nggak terlalu nggak terlalu susah ya manage mereka. Nah, kalau aku sih baik lagi inget zaman dulu masih bawahan lah istilahnya gitu. Kita tuh tahu sendiri kalau jadi bawahan suka ngosipin atasan kan, ngobrolin, oh si Pak ini begini. Nah, begitu kita naik ke situ ya jangan sampai kita jadi bahan omongan itu gitu. Sejak masa pandemi, kan makin banyak tuh kantor-kantor yang menerapkan kerja dari rumah atau hybrid. Kalau seperti itu, lalu cara yang nerapi leadership yang efektif gimana tuh? Ernst & Young di tahun 2021 lalu merilis laporan tentang gimana caranya menjadi pemimpin yang high performing di lingkungan kerja yang hybrid ini. Yang mana kalian bisa juga nih menerapkannya di lingkungan perkuliahan. Link ke laporan ini bisa kalian dapatkan di website akunbercerita.com. Jangan lupa follow Instagram dan Spotify kami di akun Bercerita Podcast. Waktu kuliah dulu, kamu ikut organisasi nggak? Ikut JMME. Terus apa lagi? Udah sih itu. Panitia sempat ikut itu nggak? Iya, panitia gitu. Ini menurutmu ini nggak bisa dijadiin kayak simulator gitu nggak untuk dunia kerjanya besok? Secara prinsip sih bisa, dalam artian kita belajar koordinasi dengan orang-orang pihak-pihak lain yang punya job desk masing-masing gitu kan ya. Dia punya job desk sendiri, kita job desk sendiri, yang harus bisa saling bekerja sama gitu. Bisa juga kita belajar berkomunikasi sih yang penting sih. Kita bisa ngobrol sama orang yang penting. Jadi menurutmu mahasiswa sekarang juga sebaiknya ada pengalaman itu gitu? Mahasiswa sekarang tetap perlu. Karena baik lagi, karena kalau kita belajar terus juga ujung-ujungnya pas masuk dunia kerja kita belajar lagi kok gitu. Jadi sayang aja waktunya kalau masih kuliah sekedar belajar tuh ya sayang aja gitu. Banyak pengalaman lain yang bisa didapat gitu selain dengan belajar. Bisa nggak anak yang pendiam survive? Bisa kan? Ya alhamdulillah kalau aku kerja di tempat yang menilai bukan dari kedekatannya, bukan dari kedekatan, tapi dari apa yang dikerjakan tuh kelihatan hasilnya gitu. Diem tapi ya memang apalagi kalau junior ya, justru junior itu jangan banyak ngomong kalau aku bilang. Banyakin karyanya. Ngomong seperlunya dalam artian kita ajak diskusi senior, ajak diskusi atasan. It's okay. Cuma kalau dikit-dikit ngomong juga orang juga annoying juga kali lama-lama. Tapi ada nggak kayak gitu dulu temanmu? Ada sih yang seperti itu ada. Jadi pengalaman yang aku bilang tadi di grup, contohnya di grup WhatsApp ya, ada yang selalu komen selalu apa. Itu biasanya kerjaannya nggak beres. Kerjanya banyak yang nggak beres. Dia mengimbanginya dengan show off, dengan dia selalu pendapat. Kemudian kalau di forum nih selalu bertanya. Apapun dia nanya apaan. Enaknya di swasta itu ya. Sistem evaluasinya lebih matang lah. Di situ berapa nilai evaluasi? Penugasan ada evaluasi. Senior assess junior, kemudian si manajer assess ke senior, ke tim leadernya maksudnya. Dari auditinya ada nggak? Ada juga, dari auditi ada juga. Ada. Tapi penilaiannya seluruhan ya, penilaian tim. Dikomplain nggak? Nah, biasanya itu sejalan tuh. Hasil auditnya jelek, komen auditnya jelek juga. Biasanya. Gitu. Terus kalau rencana ke depan apa nih? Ya, impiannya dapat apa? Kan sekarang kan levelnya manajer ya, kalau kepengennya sih bisa sampai level chief lah paling enggak. Berarti chief belum ada kan? Kotaknya ada. Kok masih belum ada orangnya? Belum ada orangnya. Wah, semoga tercapai nih impiannya. Gimana? Tertarik jadi internal auditor? Aldion tadi udah ngasih tahu skill apa aja yang diperlukan untuk jadi internal auditor. Juga tentang leadership, politik kantor, lalu tentang sindrom inferior yang gak perlulah kita seperti itu. Aldion juga udah kasih tip penting seperti kalau jadi anak baru tuh, banyakin karya, jangan banyakin omongan, oke? Itu tadi obrolan seru kita dengan Rahmat Aldion, manajer internal audit di Ion Delight Indonesia. Versi lengkapnya, teman-teman juga bisa kunjungi website kami di akunbercerita.com. Jangan lupa follow Instagram dan Spotify kami di akun Bercerita Podcast. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya yang pastinya tidak kalah seru. Sampai ketemu di akun Bercerita Podcast.